Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina al-karim habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhtadin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita banyak sekali nikmat, bil khusus adalah nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiat jasmani maupun rohani, sehingga alhamdulillah kita sampai pada hari ini menunaikan ibadah siang Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, sahabiah dan seluruh pengikutnya sampai kelak nanti yaumul qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan berkaitan tentang mari kita menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Ramadan ini sebagai nuqtatul intilaq, titik tolak kita kepada yang lebih baik. Artinya mungkin kita menyadari sebelum Ramadan banyak kekhilafan, banyak kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang baik sengaja ataupun tidak sengaja yang telah kita perbuat. Maka mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum kita untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fatihah setiap hari kita membaca sebuah ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kadang kita mengeluh akan hajat kita, akan keinginan kita yang belum juga terijabahi, doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di satu sisi ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala lemah. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak baik. Padahal Allah sudah menyebutkan tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bagaimana kita memperbaiki ubudiyah kita terlebih dahulu. Bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ketika Allah panggil kita segera menjawab,
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kita segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian setelah itu iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini benar-benar mari setiap daripada kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban kita selaku hamba untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kemudian kita tadi menyadari bahwa keinginan kita, harapan-harapan kita, doa-doa kita sangat banyak yang kita perlu membutuhkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian selanjutnya pada kesempatan ini saya juga akan menyampaikan masih berkaitan dengan masalah kaidah penting yang harus kita pahami berkaitan dengan ibadah siang Ramadan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Meskipun ayat ini tidak spesifik berbicara tentang masalah siam, tapi hikmah yang terkandung di dalam ayat ini juga sangat penting untuk kemudian kita memahaminya, sangat relate dengan pelaksanaan ibadah siang Ramadan. Ayat surat Al-Baqarah 216 berkenaan tentang masalah peperangan. Akan tetapi ada sebuah kaidah, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sesungguhnya ibrah itu dengan umumnya lafaz dan tidak dengan khususnya sebab kejadian yang melatar belakangi ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 216, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba 'alaikumul qital, telah diwajibkan atas kalian itu berperang. Wa huwa kurhul lakum, dan peperangan itu adalah sesuatu yang kalian benci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu adalah baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, sebaliknya bisa jadi kalian senang kepada sesuatu padahal sesuatu itu tidak baik bagi kalian, buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah yang maha mengetahui sedang kalian tidak mengetahuinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kutiba 'alaikumul qital. Meskipun di dalam ayat tentang perintah puasa Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dengan lafaz kutiba 'alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Di sini ada persamaan antara peperangan dengan puasa. Bahkan puasa sendiri termasuk bagian daripada jihadun nafas, termasuk daripada jihad kita melawan hawa nafsu. Hadirin jamaah rahimakumullah, sesungguhnya syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah semuanya baik untuk kita. Agar maqasidus syariah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya, semuanya adalah untuk kemaslahatan kehidupan kita, untuk kemaslahatan kehidupan umat manusia. Ada maqasidus syariah disebutkan ya, 5 maqasidus syariah. Hifdzuddin, ya, dalam rangka menjaga agama. Hifdzun nafs, dalam rangka menjaga jiwa. Hifdzul mal, dalam rangka menjaga harta. Hifdzul akal, ya, dalam rangka menjaga akal. Hifdzun nasl, dalam rangka menjaga garis keturunan. Semuanya ya, syariat yang Allah Subhanahu wa taala adalah li ajril maslahah, untuk memberikan kemaslahatan untuk kita semua. Termasuk yang namanya peperangan, okay? Di sana ada pertumpahan darah, di sana ada kematian. Akan tetapi ketika peperangan itu dilakukan dengan cara yang benar, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menyimpang,
bukan dasarnya adalah hawa nafsu, semata-mata adalah li'i'la'i kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikannya adalah sangat besar sekali. Pun kita dapat menyaksikan di dalam kehidupan hari ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya betul-betul syariat ini betul-betul memberikan kebaikan untuk kehidupan umat manusia. Karena tadi kita menyimak, kita mengikuti ya perkembangan apa yang terjadi di Ardus Syam, ya, apa yang terjadi di bumi Syam. Kemarin menjelang Ramadan ya diadakan takbir akbar di masjid kita tentang kemenangan kaum muslimin di negeri Syam, baik di Gaza maupun di Suriah. Ya, bagaimana akhirnya berjuang ya para mujahidin dan rakyat Suriah bisa kemudian menumbangkan rezim Syiah ya yang sudah mencengkram Ahlussunnah wal Jamaah di sana selama 50 tahun. Rezim yang sangat kejam, rezim yang sangat otoriter, ya, sangat mengerikan sekali. Dengan perlawanan yang meskipun pengorbanan yang mereka keluarkan, yang mereka berikan, ya syuhada yang gugur dalam pertempuran tersebut tidak sedikit, ya, tapi buahnya, masya Allah, ya. Ramadan kali ini mereka betul-betul merasakan, ya, betul-betul menjadi seorang Muslim. Ya, yang sebelumnya untuk sekedar melaksanakan sholat itu mereka dibatasi seperti itu. Tapi di Ramadan kali ini, ya bahkan pemimpin mereka yang menjadi imam sholatnya mereka menarik, ya, bahkan sempat beredar gitu ya di salah satu ya kantor intelijen rezim sebelumnya yang sudah dikuasai oleh ya para pejuang itu ditemukan daftar, ya. Daftar intelijen, ya, isinya itu pemuda-pemuda yang aktif sholat subuh. Apakah repot itu Pak? Ya, ya. Kaum muslimin ya dipimpin oleh rezim ya yang sangat otoriter, rezim Syiah, ya, bahkan rezim Syiahnya Syiah Alawiyah, ya, yang sangat benci kepada Ahlus Sunnah. Dan hari ini Allah Subhanahu wa taala setelah perjuangan panjang ya Allah berikan kemenangan kepada mereka, maka jadi wa'asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci kepada sesuatu tapi hati itu baik bagi kalian. Nah, hadirin yang rahimakumullah, maka ibadah siang Ramadan pun demikian. Ya, ibadah siang Ramadan pun ini sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu kita, dibenci oleh syahwat dan keinginan kita. Tapi wa huwa khairul lakum. Puasa ini adalah baik, ya, baik untuk kita. Seperti itu, ya, baik untuk kita. Dan kita pun juga mungkin juga sadar, ya kan? Illa man rahimallah, kecuali mungkin bagi mereka yang dirahmati Allah. Jika tidak Allah wajibkan itu mungkin kita juga nggak berpuasa, ya kan? Saking beratnya ya dorongan hawa nafsu, ya kan, yang ada di dalam diri kita ini. Seperti itu. Padahal kita sadar betul. Ya, sadar betul puasa itu baik, ya puasa itu baik untuk kesehatan, ya baik akal kita, ya baik untuk mengendalikan hawa nafsu kita, ya, bahkan baik untuk dari sisi kesehatan, ya kan, seperti itu. Meskipun dia mengatakan ya, keterangan bahwa riwayat sumu tasihu, ya kan, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Meskipun ada keterangan hadisnya tersebut adalah dhaif, ya kan? Tapi kita tetap yakin bahwa puasa itu tidak akan membuat kita sakit. Dan tadi, ya, meskipun tidak ada hadis tersebut pun kita yakin bahwa puasa ini adalah menyehatkan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ya, sebagaimana peperangan, maka puasa tadi, ya, wa huwa qurhul lakum, sesuatu yang kita benci, ya kan? Sesuatu yang kita benci. Sesuatu yang tidak kita senangi, ya. Bagaimana kita harus menahan makan, bagaimana kita harus menahan minum, bagaimana kita harus menahan perkara-perkara yang asalnya hukumnya adalah mubah, seperti itu, ya kan? Hukumnya adalah boleh, ya kan? Tapi sepanjang hari di siang hari di bulan Ramadan kita harus meninggalkannya, ya kan? Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
menahan dari itu semua, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari 12 jam, 13 jam, bukan waktu yang sebentar, ya kan? Bukan waktu yang sebentar. Tapi sekali lagi, ya kan, bahwa huwa khairul lakum, ya kan? Itu adalah baik untuk kita. Ya, baik untuk kita. Maka hadirin yang rahimakumullah, maka ayat tersebut pun juga menjadi dasar surat Al-Baqarah 216 ini, menjadi kaidah penting yang harus kemudian kita memahaminya ketika kita menjalankan ibadah puasa. Bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan mesti itu adalah membawa kebaikan, mesti membawa kebaikan. Ya. Dari sisi ubudiyah, dari sisi ibadah, ya, kita sendiri merasakan bagaimana perubahan di dalam diri kita qabla Ramadan dan ketika di bulan Ramadan. Ya, artinya sebelum Ramadan, artinya puasa ini menggerakkan ya seluruh yang lain, ya, menjadi motor. Ya, menjadi motor untuk seluruhnya. Kita bisa melakukan muhasabah untuk diri kita. Ya, bagaimana sholat kita qabla Ramadan, bagaimana bacaan kita di luar bulan Ramadan, ya, bagaimana iktikaf kita di luar bulan Ramadan. Seperti ini. Ketika datang bulan Ramadan, masya Allah, masjid penuh, masjid ramai, alhamdulillah. Sampai hari ini, sampai malam hari, ya, di hari ini masjid kita masih ramai, ya, masjid kita masih penuh, ya. Hanya saja memang, ya, beberapa orang, ya kan, seperti itu, yang di awal-awal kemarin kelihatan, kok sekarang nggak kelihatan, mari kita ajak kembali, Pak. Jangan seperti itu, ya kan? Ya, sampai betul-betul kita menuntaskan nanti ibadah siap Ramadan. Kita punya di luar bulan Ramadan untuk bisa menghatamkan Al-Quran itu, ya, sangat berat sekali, sangat sulit sekali, ya kan, ya kan? Tapi di bulan Ramadan, masya Allah, ya kan, mudah Allah Subhanahu wa taala memudahkan, ya kan, datang ke masjid, ya, temannya banyak, ya kan, seperti itu, sehingga menambah semangat, ya kan. Dan itu tidak kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Maka betul-betul Ramadan ini, ya, wa huwa khairul lakum, ya kan, baik untuk kita semua. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian pun dari sisi kesehatan pun juga demikian, ya kan. Kalau inilah bukti begitu besar rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memaksa kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, ya kan. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak pertemukan kita dengan bulan Ramadan, benar-benar mungkin kita sudah jauh melampaui batas. Padahal ayatnya jelas, kulu washrabu wala tusrifu, ya. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan, ya kan? Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Kita sadar, ya kan, kita sudah jatuh, ya, mungkin dalam perbuatan israf, ya kan, dalam perbuatan melampaui batas, dalam urusan makan, dalam urusan minum, ya, bahkan hampir-hampir di luar bulan Ramadan itu hampir-hampir, ya kan, seperti itu, ya. Sistem pencernaan kita itu nggak pernah istirahat, ya kan, ya, hampir-hampir tidak pernah istirahat, ya. Sebelum tidur kita makan, ya kan, bangun tidur makan lagi, ya. Padahal tidurnya sudah larut malam, ya kan? Jam 12 baru tidur, jam 11 baru tidur, ya kan? Itu saja habis makan, ya kan? Habis makan. Nanti bangun tidur segera mencari makan lagi, ya kan, seperti itu, ya kan? Hampir-hampir, ya kan, lambung kita tidak berhenti untuk mencerna makannya. Kapan istirahatnya? Kapan rehatnya? Yo pas Ramadan, ya kan? Pas Ramadan. Bahkan fenomena hari ini, ya, sampai, ya, menggejala, banyak kejadian, penyakit-penyakit yang bahkan dulu kita mendengarnya itu hanya menimpa orang-orang di usia, ya kan, 50 tahun, 60 tahun, ya kan. Bahkan hari ini penyakit-penyakit kronis itu lagi, ya kan, kita mendengarnya sudah menimpa di level, ya kan, usia 20 tahun, ya kan, 30 tahun, ya, penyakit diabetes, ya kan, penyakit gagal ginjal, ya kan, seperti itu, ya, dan lain sebagainya, penyakit-penyakit berat,
ya kan? Yang dulu 10-20 tahun yang lalu itu kita mendengarnya, ya kan? Itu hanya menimpa kepada orang-orang yang ya, usia tadi 50-60 komplikasi, ya kan? Tapi hari ini usia 30 tahun, 20 tahun, ya kan? Sudah terkena penyakit itu. Satu sisi itu merupakan ujian tersendiri bagi mereka-mereka yang mendapatkan ujian tersebut. Ya, tapi ini juga fenomena, ya kan, seperti itu. Bagaimana kemudian rusaknya sudah seperti itu, ya kan? Ya, tentang bagaimana pola makan, ya, pola makan. Orang malas untuk melakukan aktivitas, apa istilahnya, mager, ya kan, seperti itu. Malas gerak, ya kan? Tidak senang dengan aktivitas fisik, ya kan? Tapi sukanya minum yang manis-manis, ya kan, seperti itu, ya kan? Air putih nggak doyan, ya kan? Maunya yang manis-manis, ya. Konsumsi gulanya sangat tinggi, ya kan, seperti itu, ya kan? Hadirin jamaah Allah, ya kan? Maka mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul menjadi pelajaran penting bagi kita, ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sedang mereset, ya kan, ya, tubuh kita. Ini sudah memasuki 10 hari yang kedua, ya, mestinya badan kita sudah mulai adaptasi, ya. Ada biasanya di 10 hari yang pertama itu, ya, sedang mengeluarkan racun, ya kan, sedang mengeluarkan toksin, ya kan. Ada 10 hari pertama itu kurang berpuasa, ya kan, sebelumnya jarang puasa, ya kan, ya, pusing, ya kan. Ya, kemudian bawaannya ngantuk terus, ya kan, seperti itu. Ya, ngantuk jadi yang nggak hilang sampai sekarang, ya kan, seperti itu, ya kan, nggak hilang. Ya karena memang ya waktunya, ya, di tidurnya larut malam, ya kan, kemudian bangunnya juga lebih awal, ya kan, seperti itu. Ya, sehingga rasa ngantuk ini ya nggak hilang-hilang, ya kan, seperti itu. Ya, meskipun sudah sampai 10 hari yang kedua. Tapi aku lihat jamaah rahmatullah, maka ayat tadi menjadi peringatan kepada kita. Surat Al-Baqarah 216. Maka nanti kita buka, kemudian kita renungi kandungan dan maknanya. Wa asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi kalian. Dan bisa jadi kalian senang kepada sesuatu dan sesuatu itu adalah berakibat buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedang kalian tidak mengetahuinya. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.